Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada sesi ini kita akan coba bagaimana membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word 2007. Manfaatnya banyak sekali, khususnya untuk para siswa maupun peneliti ataupun karyawan di perkantoran yang akan membuat laporan. Saya temui masih banyak mahasiswa maupun pengajar, guru atau dosen yang masih menggunakan atau membuat daftar isi ini secara manual. Oleh sebab itu saya akan coba, mudah-mudahan tutorial ini membantu. Pertama, kita buat dulu list dari laporan kita, dari mulai cover, abstrak sampai ke kesimpulan dan saran. Sini ke lampiran mungkin 1, 2, oke. Lalu kembali ke atas, sama kita buatkan dulu penomorannya. Insert page number, bottom of page. Ini kita pilih yang kedua. Nah, penomorannya masih bentuk angka nomor biasa. Saya sarankan yang pertama kali dibuat adalah penomoran untuk Romawi, karena standar penulisan tugas akhir maupun tesis itu biasanya halaman-halaman pertama yang tidak termasuk konten diberikan penomoran Romawi. Berubah di sini format number untuk pilih Romawi. Oke, nah di sini sudah ada 2 halaman. Kita pisahkan dulu covernya. Covernya ya, dengan cara page layout, lalu pilih bricks dan next page. Nah, setelah terpisah bagian cover dalam satu halaman tersendiri, kita awali halaman yang kedua ini dengan halaman 1. Caranya, nah, kita klik footernya, lalu klik link to previous ini kita di uncheck supaya tidak mengikuti penomoran dari page sebelumnya. Kita awali di sini dengan halaman 1. Oke, halaman 1 formatnya masih Romawi ya, ini juga. Nah, di sini cover masih terdapat halaman 1. Kita delete saja halamannya karena tidak ada penomoran dalam cover. Oke, cover sudah terpisah sendiri. Abstrak, halaman abstrak ini dan sampai ke halaman daftar lampiran sudah dimulai dari nomor 1 Romawi. Nah, ini. Setelah itu kita pisahkan lagi dari konten utamanya, yaitu pendahuluan bab 1. Pendahuluan kita pisahkan lagi, dimulai dengan angka 1, nomor 1 untuk halaman 1. Kita page layout, lalu kita pilih bricks lagi, next page ini. Oke, nah di sini sudah terpisah halamannya. Ini adalah konten utama kita, pendahuluan atau bab 1 sampai ke lampiran. Bentuknya masih Romawi. Kita ganti dulu sama seperti sebelumnya. Kita klik di footer,
halaman pendahuluan ini, lalu di uncheck link to previousnya untuk memisahkan halaman sebelumnya. Oke, setelah itu kita ganti nomornya dengan angka 1 biasa di format page number. Pilih di sini angka 1 biasa, lalu dimulai dari angka 1. Oke, ya, berubah pendahuluan, nomornya nomor 1, nomor 1. Nah, di sini abstrak sampai ke daftar tabel dan daftar lampiran ini adalah formatnya Romawi untuk halamannya. Oke, sudah selesai. Sekarang lanjutkan ke multi level list untuk penomoran atau pembuatan daftar isi secara otomatis. Pertama, kita sorot dari pendahuluan ini sampai ke lampiran, ya. Terus kita sorot dari pendahuluan sampai ke lampiran, lalu kita klik multi level list. Di sini di heading 1. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, 1 sampai dengan nomor 16 sesuai dengan judul babnya. Nah, setelah itu kita kembali ke multi level list untuk membuat format yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Oke, kita ke define new multi level list. Ya, di sini kita tuliskan dulu bab 1, misalnya hurufnya adalah Romawi. Ya, ini untuk heading pertama bab 1. Nah, heading keduanya, subbabnya cukup dengan bab 3, ini subbab 4-nya, subbab 5-nya. Setelah semua bentuknya seperti ini, bab 1 pendahuluan sampai ke bab 5 mungkin. Ketik untuk subbab kita sorot di misalnya bab 1 terdiri dari latar belakang sampai ke sistematika penulisan. Ya, di sini kita secara otomatis akan melihat penomoran subbab ini. Diklik pojok kanan, ya, di sini, lalu pilih heading 2. Nah, secara otomatis kita bisa mendapatkan penomoran dari setiap subbab ini. Nah, jika sama, bab 2 terdiri dari isi-isi dari bab 2, datang ke heading 2. Bab 3 misalnya metode penelitian, heading 2, lalu 4 konsep dan analisis, heading 2. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Nah, di sini adalah kesimpulan dan saran. Oke, sorot di sini ke heading 2. Ya, heading 2. Ya, setelah selesai penomoran setiap bab dan subbab ini, lalu kita tinggal pisahkan atau kita tinggal isi mana saja untuk konten dari bab 1 sampai ke bab 5. Nah, setelah ini selesai, baru kita akan lihat bagaimana
pembuatan table of content secara otomatis ini. Oke, pertama kita cari tadi halaman daftar isi di sini. Kita pisahkan ke halaman tersendiri, tekan Ctrl Enter. Ya, sini kita klik reference, ini ada table of content, lalu kita pilih format daftar isi yang sesuai. Ya, ya, ini daftar isi yang sudah secara otomatis dibuatkan oleh Microsoft Word. Jadi kita tidak usah khawatir atau tidak usah membuat daftar ini secara manual. Demikian ilmu dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di lain waktu. Salam.